Di dalam Undang-Undang Tipikor yang sudah ahli singgung tadi, itu kan ada frase terkait dengan merugikan keuangan negara, karena itu merupakan unsur pokok dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Nah, mohon penegasan dan penjelasan lebih lanjut makna daripada keuangan negara di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu menurut ahli bagaimana? Baik, Yang Mulia Majelis, jadi dalam hukum publik Yang Mulia, keuangan negara itu pada hakikatnya hak dan kewajiban yang dapat dilakukan uang, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 17/2003 Yang Mulia. Bahwa esensinya pasal 1 angka 1 itu Yang Mulia harus dikaitkan dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1/2004 tentang pemberdayaan negara, bahwa seluruh hak dan kewajiban negara, penerimaan maupun pengeluaran itu Yang Mulia tertuanglah di dalam APBN. Maka kembali lagi pada pasal 23 ayat 1 dan 45, wujud dari pengeluaran negara itu ya pakai APBN Yang Mulia, tidak diwujudkan dengan uang BUMN, uang anak perusahaan atau yang lainnya, tidak, tapi diwujudkan hanya oleh undang-undang APBN. Maka ketentuan dalam pasal 3 ayat Undang-Undang Tipikor tadi Yang Mulia, pada hakikatnya karena kata dapat juga sudah tidak berlaku inkonstitusional, maka sebenarnya dikembalikan pada esensi nyata dan pasti. Apakah ini berbasis pada aktual, pengakuan, atau pada basis kas, bahwa uang-uang itu memang keluar dari kas negara, atau uang itu yang dikuasai oleh Menteri Keuangan. Karena uang BUMN dan anak perusahaan BUMN Yang Mulia tidak pernah diakui Menteri Keuangan sebagai kasnya negara, karena tidak boleh menampung APBN, menampung belanja penerimaan negara itu dari kasnya BUMN, tidak bisa karena beda entitas gitu kan. Dan demikian juga ke anak perusahaan BUMN karena beda entitas. Makanya kemudian pasal 1 angka 14 PP 39/2007 yang Majelis betul-betul mendefinisi uang negara adalah uang yang dikuasai Menteri Keuangan sebagai bank negara. Dia tidak menyatakan uang negara adalah uang yang dikuasai Menteri Keuangan, anak direksi BUMN, direksi anak perusahaan, tidak, tapi langsung hanya pada Menteri Keuangan saja sebagai bendahara negara. Demikian Yang Mulia. Relevan dengan penjelasan tadi adalah di dalam Undang-Undang Tipikor di pasal 2 dan 3 ya, itu juga ada istilah merugikan, yaitu merugikan keuangan negara. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli barusan, bisa nggak lebih spesifik makna daripada merugikan keuangan negara itu rujukannya apa? Tolak ukurnya apa ini? Ya, kembali lagi Yang Mulia, bahwa kerugian negara kan sifatnya nyata dan pasti. Jadi Yang Mulia, nyata itu artinya memang diakui dan diakui basis aktual atau atas dengan bahwa memang ini milik negara. Maka kita lihat Yang Mulia catatan laporan keuangan, betulkah memang diakui negara sebagai miliknya, betulkah memang keluar dari uang itu, kita cek gitu kan Yang Mulia, karena berbasis pada pengakuan dan pencatatan. Kedua adalah bahwa pasti jumlahnya itu harus pasti Yang Mulia, maka kita lihat pada laporan keuangan pengakuannya berapa yang rugi dinyatakan, maka kita lihat cek, karena supaya tidak ada perdebatan dimanapun Yang Mulia, sebenarnya mudahnya itu, yaitu lihat saja pada pengakuan di mana kerugian itu terjadi. Dan yang utama Yang Mulia Majelis, ini yang unik sebenarnya di PP 71/2010 Yang Mulia, penyertaan modal negara di BUMN itu tidak masuk di penerimaan maupun belanja, tetapi di pembiayaan. Jadi APBN itu ada 3 lini Yang Mulia, 3 lajur, penerimaan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyertaan modal negara itu tidak masuk di penerimaan Yang Mulia, tetapi ada di belanja, tapi ada di pembiayaan. Menurut PP 71/2010, dividen turun naik itu tidak mempengaruhi apapun hak bersih negara. Itu yang kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya dividen itu kan berdasarkan LUPS. Tidak ada urusannya dengan kemudian negara akan turun atau naik dividennya, tapi berdasarkan kesepakatan di LUPS. Demikian Yang Mulia Majelis. Jadi mengapa makna dari merugikan keuangan negara itu, kalau merujuk penjelasan ahli tadi ya,
itu sama dengan pemahaman yang dianut di Undang-Undang Perbendaharaan Negara atau Keuangan Negara. Mengapa kok sama maknanya dengan undang-undang itu? Ya tadi yang mulia majelis, karena putusan MK 25/2016 menyatakan bahwa supaya terjadi konsistensi terhadap pemaknaan kerugian negara, maka harus merujuk pada tadi yang mulia pasal 1 angka 22 Undang-Undang 1 2004. Begitu yang mulia majelis. Baik. Nah, dalam konteks makna tersebut ahli tadi di dalam paparan juga sudah ini di dalam beberapa perkara ya, ini ada istilah-istilah. Ada kerugian keuangan negara, ada kerugian perekonomian negara, kemudian ada kerugian lingkungan akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan. Nah, ahli tadi sudah menjelaskan bahwa kerugian kerusakan lingkungan itu bukan kerugian keuangan negara ya. Betul ahli ya? Betul. Apa sebabnya? Ya itu tadi yang mulia, pada pengakuan dan pencatatan jadi prinsip negara berbasis akrual maupun kas yang mulia adalah pada basis akrual, pencatatan yang mulia, dan pengakuan memang telah keluar uang dari sasah dari kas. Kalau misalnya tadi yang mulia bahwa kemungkinan rusak lingkungan akan menimbulkan biaya negara, ya kita tanya aja di mana alokasi APBN kalau kita berbasis akrual. Ya sudah akrual ya, kita terapkan. Mana di alokasi APBN bahwa biaya itu muncul. Kalau tidak ada, berarti kita stop, tidak ada. Kalau gitu kita pindah ke berbasis kas. Apakah ada uang kas yang memang dikeluarkan dengan pengesahan DIPA bahwa uang itu memang untuk pemulihan kerusakan lingkungan hidup? Kalau tidak ada, berarti dua-duanya tidak ada. Jadi identifikasinya negara itu cuma hanya mengakui dan mencatat. Kalau tidak ada yang mulia, berarti bagaimana kita negara menyatakan bahwa itu nyata dan pasti. Begitu yang mulia. Kalau diuji dari perspektif Undang-Undang Keuangan Negara ya, sebagai penjabaran makna merugikan keuangan negara di Undang-Undang Tipikor pasal 2 dan 3, apakah kerugian lingkungan itu bagian dari kerugian negara yang diatur atau diakui di Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Keuangan Negara, atau Pemeriksaan Keuangan Negara? Ya tadi yang mulia di lampiran 1 PP 71 2010, karena di Undang-Undang 1 maupun 17 tidak ada yang mulia yang menyatakan itu. Tapi kalau di lampiran 1 PP 71 2010 tentang standar pemerintahan halaman 16 yang mulia itu ada bahwa dua tadi saya kemukakan bahwa soal khususnya kuasa pertambangan maupun air semuanya itu yang mulia tidak diterapkan standar pencatatan dan pengakuan. Karena apa yang mulia? Kalau dicatat dan diakui bahayanya pasal 6 PP 27/14, maka penetapan penggunaan akan membebankan biaya pemeliharaan pada negara. Nah, kalau gitu, kalau bumi air alam dikuasai dinyatakan milik negara, ya sudah kalau gitu negara kalau rusak ya Anda tanggung sendiri karena sebagai implikasi dari penetapan dia sebagai milik negara. Tapi kan untung tidak yang mulia, founding fathers kita menetapkan dikuasai dan MK telah menyatakan 5 hal itu, salah satunya kalau ada kerusakan ya pemerintah langsung melakukan pengawasan dan pengendalian. Begitu yang mulia. Ini lebih ke arah keilmuan aja. Dalam hal misalnya ada perhitungan kerusakan lingkungan, itu ada tiga variabel yang digunakan. Ada kerugian sisi ekologisnya, kemudian ada kerugian sisi ekonomi. Nah, ini ada pemahaman bahwa kategori kerugian lingkungan, kerusakan lingkungan di sisi kerusakan ekologis dan ekonomis itu sama halnya mengurangi hak negara. Hak negara berkurang. Hak negara berkurang, maka itu mengakibatkan kerugian keuangan negara. Bagaimana pandangan ahli terhadap ini? Baik ya, mulia majelis. Jadi kembali lagi pada supaya tidak menimbulkan perdebatan, sebenarnya kan yang mulia gampang saja pada basis akrual dan kas tadi. Kalau hak negara itu berkurang, kita lihat pada pencatatan aktual. Apakah memang betul akibat kerusakan ini PNBP pemerintah menjadi turun? Hak-hak negara itu kan dalam bumi alkamati yang mulia pada PNBP, iuran-iuran, biaya-biaya yang memang harus dibayarkan ke negara, izin dan semuanya. Apakah berkurang atau tidak? Kalau iya, segera catat. Kalau tidak ada, berarti tidak ada pencatatan pengurangan hak-hak negara, PNBP dan semuanya tidak.
Dan PNBP yang mulia itu dihitung ad valorem dan spesifik. Jadi tidak ad valorem itu dengan rumus atau spesifik, kalau kamu punya tanah segini ya bayar segitu. Jadi mau rusak mau enggak ya Anda bayar segitu. Tidak ada yang kemudian berubah rusak jadi turun haknya, tidak ada yang mulia. Kedua adalah pada hakikatnya kalau berbasis kas juga ya kita cek apakah memang akibat itu uang kepada PNBP dan lain sebagainya menurun atau tidak. Kalau tidak berarti tidak ada sesuatu yang memang berkurang. Dan kemungkinan yang tadi yang mulia majelis sebenarnya itu kan baru kemungkinan. Mahkamah Konstitusi tidak menganggap bahwa kemungkinan indikasi potensi ada sebagai kerugian negara karena sifatnya nyata dan pasti. Artinya kembali lagi yang mulia paham atau anutan dalam pasal 1 angka 22 kerugian negara, anutannya yang mulai secara hukum adalah anutan basis kas, tidak berbasis akrual yang dicatat atau satu yang memang belum pernah terjadi. Itu yang mulai. Baik. Ahli, ini istilah tadi ya, kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti. Ini ada pemahaman gitu, bahwa kerusakan lingkungan itu kan sudah bisa dihitung secara pasti karena menggunakan scientific evidence lah prosesnya. Kemudian juga ada regulasi yang mendasari tentang bagaimana cara menghitungnya. Itu diatur di peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini jadi ada anggapan bahwa kerugian lingkungan itu sudah nyata dan pasti. Nah, dihubungkan dengan penjelasan ahli tadi ya, apakah kerugian lingkungan yang dianggap nyata dan pasti itu seperti nyata dan pasti yang dimaksud dalam putusan MK atau Undang-Undang Perbendaharaan Negara? Ya, kembali lagi yang mulia bahwa putusan MK merujuk pada Undang-Undang nyata pasti itu sama, jadi similar, sejalan gitu yang mulia majelis. Jadi kalau dianggap bahwa ini sudah pasti juga kalau dihitung, karena yang mulia majelis kembali lagi penghitungan aset itu adalah pada pasal 39 PP 38 2016 nilai buku pengakuan dan pencatatan. Itu lagi yang mulia. Maaf. Jadi esensinya adalah pengakuan pencatatan. Persoalannya adalah bahwa tambang, bumi, air, kekayaan itu di mana dicatatnya di Republik Indonesia dengan senilai itu di mana? Maka kita kan ingin tahu bahwa di mana ada mencatatnya supaya kita merujuk pada nilai yang diestimasikan dirugikan. Makanya PP 71 2010 tadi dikatakan bahwa yang itu tidak diterapkan, yang diterapkan adalah hak-hak yang muncul dari kuasa tambang, kuasa bumi, air, dan emas, semuanya itu yang mulia, hak-haknya itu. Jadi haknya itu ada apa yang mulia menjadi PNBP, iuran, royalti atau apapun yang kemudian menimbulkan tagihan kepada yang melakukan pengelolaan. Begitu yang mulia menjadi. Jadi gini Ali, ini penegasan. Jadi kerugian lingkungan yang menurut pemahaman itu sifatnya bisa dihitung secara nyata dan pasti, itu bukan sama pengertiannya dengan pengertian kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti bagaimana dimaksud dalam putusan MK dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Begitu kah? Iya betul, jadi hitung tidak hitung yang mulia majelis, baik pada nilai buku dan nilai nyata yang mengajukan penawaran. Ya, tidak ada yang penawaran itu disertai juga dengan lampiran-lampiran seperti profil perusahaan. Kecuali estimasi itu appraisal dalam tanah, misalnya tanah ini pengadilan yang mulia misalnya ya, kan sudah dihitung oleh berapa mengajukannya penawaran batasannya. Tapi kalau bumi air kena alam yang merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang mulia, dia tidak tahu berapa nilai yang perlu diestimasikan, dan makanya kemudian negara tidak pernah mencatat dan mengakuinya. Gitu yang mulia. Mengetahui kalau di dalam dari perhitungan kerusakan juga ada variabel biaya untuk pemulihan lingkungan. Nah, ini suatu sama ya, yang mengajukan penawaran saudara saat itu prediksi. Yang mengajukan penawaran ya. Nah hubungan penawaran itu disertai juga dengan keuangan negara yang dimaksud dalam putusan MK dan Undang-Undang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan lampiran-lampiran seperti profil perusahaan pasal 2 pasal 3. Itu tanggal berapa itu mengajukannya perhitungan yang sifatnya prediksi itu apa bisa dikategorikan sebagai Agustus kalau nggak salah saya. Kerugian yang sudah nyata dan pasti. Baik yang mulia, seperti tadi disampaikan yang mulia bahwa
berbasis dua saja tadi aktual maupun kas saja tidak terpenuhi. Kalau bahwa biaya itu memang akan terjadi dan kita tanya berbasis aktual dari dulu yang mulia majelis, ya udah nyatet di mana alokasi APBN bahwa kerusakan lingkungan terjadi, maka tunjukkan supaya berbasis aktual. Ternyata tidak ada, ya udah berbasis kas, uang negara, kas negara di mana yang sudah dikeluarkan untuk kerusakan lingkungan, juga tidak ada. Berarti kan tidak ada dua-duanya yang mulia untuk membuktikan ada kerugian negara. Apalagi sekali lagi yang mulia, anutan dalam kerugian negara di Undang-Undang Perbedaan Negara adalah dalam hukum yang mulia adalah basis kas, bukan berbasis aktual juga. Demikian yang mulia. Baik. Ini berlanjut untuk kekayaan BUMN atau anak BUMN. Ya. Di dalam literatur ahli ya, kami membaca ada salah satu teori ya, disebut teori transformasi. Di dalam literatur, teori itu pula lah yang kemudian mendasari adanya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas. Ahli, apa itu teori transformasi dalam keuangan negara? Baik yang mulia majelis, jadi tadi dikemukakan bahwa teori transformasi itu seperti tadi yang mulia, bahwa ketika negara mendirikan atau melakukan penambahan modal ke BUMN, maka dia ngasih alokasikan di APBN yang mulia majelis, kemudian kasih ke BUMN, uangnya menjadi milik BUMN, maka berdasarkan pasal 1 angka 21 PP 27 2014, pengertian pernyataan modal negara adalah pengalihan kepemilikan, berarti terjadi pertukaran pengalihan yang mulia, uang jadi milik BUMN, maka negara memiliki sahamnya. Sekali lagi yang mulia, tidak mungkin di dalam basis akuntansi manapun negara catat uang dan sahamnya, tidak ada pilih mau untuk sistem uang ke saham gitu yang mulia. Maka uang jadi dicatat milik BUMN, maka saham menjadi milik negara. Itulah dimaksud sebagai teori transformasi, sampaikan almarhum Prof. Arifin Suat Baja yang mulia majelis, dan itu sudah diadopsi dalam pasal 2A ayat 4 PP 72 2016. Begitu yang mulia. Baik. Berkaitan dengan itu kami juga mendengar. Soalnya kami cari di literatur belum ketemu. Ada teori yang teori itu disebut teori sumber atau teori aliran. Yang intinya adalah kalau modal itu dari uang negara, maka statusnya itu juga masih milik negara. Artinya tunduk pada keuangan negara. Meskipun itu ditaruh di BUMN. Kemudian jika BUMN itu membentuk anak usaha yang menggunakan sumber keuangan dari BUMN itu juga masuk ke keuangan negara. Bentuk cicit anak usaha sama juga. Bagaimana ahli dengan teori itu? Baik yang mulia majelis, jadi pertama saya juga sudah mengecek yang mulia, saya sudah melakukan pendalaman selama saya 24 tahun sebagai dosen hukum keamanan publik yang mulia majelis sejak tahun 2000. Tidak pernah saya menemukan di mana itu teori, ya, apakah betul itu teori atau tidak. Karena yang mulia, saya tidak pernah menemukan itu di jurnal internasional manapun. Kedua, buku itu buku siapa dan filsafat siapa yang mengungkapkan bahwa ada namanya teori sumber atau aliran itu, ya. Kemudian bagaimana kalau teori transformasi yang mulia majelis itu sudah dikemukakan Joseph Prodong 1824 dalam bukunya tentang mengenai domain private dan domain public. Jadi negara itu bisa dua arah, sebagai publik maupun privat ketika dia memegang saham. Tapi kalau aliran saya tidak pernah menemukan yang mulia sampai sekarang juga, dan juga kalau misalnya betul itu teori yang mulia majelis, mengapa kemudian pasal 1 angka 21 menyatakan penyertaan modal negara adalah pengalihan kepemilikan? Harusnya tidak ada pengalihan kepemilikan. Penyertaan modal negara adalah uang yang telah dan sepenuhnya milik negara, udah begitu saja yang mulia. Jadi tidak usah pakai pengalihan kepemilikan. Jadi antara teori dan juga peraturan sebenarnya sudah konsisten yang mulia menyatakan bahwa ini
uang negara itu adalah memang di dalam di dalam APBN, dana APBN saja. Dan yang mulia majelis, bahayanya kalau pasal 1 angka 1 keuangan negara hak dan kewajiban itu kan harus kita batasi ya. Dan mungkin hak kewajiban itu kita di mana-mana. Kalau kemudian ini semua menjadi milik negara, negara juga siap kewajiban apapun dipatuhi. Makanya untungnya hak keuangan negara itu dibatasi yang mulia. Kalau enggak, pesangon pesangon Dirgantara Indonesia dulu tahun waktu krisis ekonomi harus langsung ditanggung negara APBN yang mulia. Tapi untungnya tidak. Karena apa yang mulia? Oh, kami kan memiliki sahamnya. Urusan pegawai, urusan Anda, urusan. Sehingga tidak langsung ke APBN. Itulah sebabnya mengapa teori Imbreng Prof. Rudi Prasetya yang mulia tahun 78 menyatakan itulah fungsinya melindungi negara sebagai pemegang saham agar ruginya tidak langsung menjadi tanggung jawab negara APBN sehingga urusan. Begitu yang mulia. Masih terkait dengan teori transformasi keuangan negara tadi ahli ya. Di dalam PP nomor 17 tahun 2016 ini ada ketentuan. Ketentuannya itu begini intinya. Dalam hal saham milik negara pada BUMN itu dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain, maka BUMN tersebut statusnya berubah menjadi anak BUMN. Ahli, apakah bisa menjelaskan apa maksud dari pasal ini? Ya, konsep itu yang mulia sebenarnya menyatakan bahwa yang satu menjadi induk di mana negara sebagai pemegang sahamnya yang mulia, lainnya kemudian bertransformasi lah pasal 2A sistem jemput bola kekayaan BUMN. Jadi sudah diatur yang awal dinyatakan di pasal 2A tersebut, diakui bahwa dengan beralihnya dia menjadi anak perusahaan, maka kekayaan itu menjadi yang sebelumnya ada kekayaan negara bertransformasi menjadi kekayaan BUMN. Begitu yang mulia. Baik. Kemudian ini kami hubungkan dengan penjelasan ahli terkait SEMA Mahkamah Agung. Dalam SEMA Mahkamah Agung yang ahli paparkan itu menjelaskan kerugian anak usaha BUMN itu bukan kerugian negara jika satu, modalnya bukan bersumber dari APBN atau bukan penyertaan modal dari BUMD atau BUMN. Nah, dikaitkan dengan ketentuan di PP 72 tahun 2016 tadi ahli. Sekarang gini misalnya, bagaimana kita bisa mengetahui apakah modal anak usaha BUMN tersebut bersumber dari APBN atau APBD? Itu cara ngeceknya bagaimana? Ya mudah yang mulia dengan lihat peraturan pemerintah tentang penyertaan modal negara, baik yang baru didirikan maupun ditambah atau dikurangi. Caranya gitu ya. Nah, kemudian atau bukan penyertaan modal dari BUMN. Ini cara mengetahui atau mengeceknya bagaimana? Itu tentu dilihat pada RUPS yang mulia sama akta notaris, apakah ada RUPS yang memutuskan penyertaan modal di BUMN, anak perusahaan BUMN, atau dan akta notaris yang menyatakan melakukan imbreng sebesar jumlah yang ditetapkan kepada anak perusahaan. Itu yang benar. Nah,
Dihubungkan dengan PP tadi ahli ya, PP 72 tahun 2016 ya. Dalam hal yang terjadi adalah pemindahan saham pemerintah dari perusahaan A kemudian dipindahkan ke perusahaan B. Nah, di situ apakah ada yang disebut penyertaan modal BUMN atau BUMD terhadap PT yang kepemilikan saham pemerintahnya dipindahkan tadi? Ya betul yang mulia majelis. Jadi dengan PP 7 2016 tata caranya yang mulia, di situ dinyatakan bahwa kalau misalnya dari APBN langsung itu menjadi ada PP terlebih dahulu. Ini kan yang tadinya BUMN yang mulia kemudian dijadikan anak perusahaan BUMN, digunakanlah cara PP 72 2016 dengan cara menyatakan bahwa terdialusilah, berubahlah saham negara itu kepada saham penambahan saham di induknya dulu gitu yang mulia. Jadi dikurangi, dicabut baru ditambahkan ke induk. Jadi semuanya jadi saham induk. Nah, setelah itu akhirnya BUMN itu menjadi induknya yang mulia dengan cara perusahaan. Jadi tidak lagi melalui mekanisme APBN. Yang pernah waktu itu yang mulia diuji mereka menyatakan, oh ini harusnya pakai cara upgrade juga. Ternyata Mahkamah Agung dalam putusan judicial review menyatakan tidak, ini karena negara telah mengalihkannya kepemilikan kepada si perusahaan induk, sehingga akhirnya kalau dia menjadikan dia sebagai anak perusahaan itu tidak perlu menggunakan cara peraturan pemerintah dan persetujuan DPR, tapi dengan cara korporasi saja. Itu yang baik. Relevan dengan itu ahli, pemerintah itu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan PT Indonesia ASEAN Inalum. Di dalam PP tersebut, pemerintah itu mengalihkan seluruh saham seri B milik negara Republik Indonesia pada PT Aneka Tambang. Sudah ke fakta? Tadi udah dijawab, Pak. Izin yang mulia, ini enggak, sebelumnya udah dijawab ya, tidak menyebutkan apa seperti itu, sudah jelas, sudah disebutkan barusan kan. Izin ini mengutip peraturan pemerintah yang mulia. Nomor kan ini ke perkara ini, gitu? Ya, ini ada beberapa. Coba dihindari lah seperti itu. Sedangkan dari tadi muter-muter ke situ, Pak. Ya, ahli aja jawabnya kan juga itu aja kan, ahli ya. Intinya kan ini apa? Anak perusahaan BUMN. Intinya menurut ahli itu patuh dengan mengenai korporasi, ya. Jadi udah nggak ngomongin tentang negara lagi seperti itu. Ahli ya, ahli kan berpendapat seperti itu. Jadi kalau ditanyakan mengenai perkara ini, jawabannya sama. Bagaimana ahli? Seperti itu? Betul yang mulia. Jadi prinsipnya tetap pada tata cara korporasi. Karena tadi yang mulia pernyataan sepenuhnya tunduk. Jadi saya kira tidak ada perdebatan lagi yang mulia, karena sepertinya tunduk itu berarti ya ke undang-undang PT. Ya, jadi ahli intinya pada dengan kata memiliki dan menguasai kan seperti itu. Awal dari yang ahli jelaskan dalam perkara ini kan seperti itu. Ya, dicatat dan antara menguasai dengan memiliki. Ya, dicatat dan diakui ya. Sedangkan menurut ahli bahwa negara untuk tambang ini menguasai saja. Iya, betul. Ya, dihubungkan dengan pasal 33. Betul ya. Itu. Ya, izin yang mulia. Di dalam dua peraturan itu ahli, ini ada satu pasal nih, terkait saham berwarna. Benar-benar dalam hal pemerintah itu memegang satu lembar saham berwarna di suatu perusahaan ya. Itu maknanya apa? Baik yang jadi saham berwarna besar seri A itu hanya untuk menunjukkan pasal 2A ayat 1 PP 7/2012 hanya untuk menyatakan yang mulia negara mengendalikan pada 7 hal tindakan di anak perusahaan. Terus contohnya mengangkat direksi, mengangkat dewan komisaris, melakukan penghapusan uang piutang yang mulia. Jadi maknanya hanya sebagai pengendali pada 7 tindakan hukum. Jadi tidak ada kaitannya dengan menjadikan itu sebagai milik negara. Itu yang mulia.
Itu ada kaitan dengan masalah modal perusahaan nggak saham di Warna itu? Tidak hanya di pasal 2A ayat 1 PP 7/16 saya bilang hanya mengendalikan. Sebagai cara bahwa dengan adanya saham itu negara saya mau mengendalikan 7 hal ini ya, ada di penjelasannya yang mulia di pasal 7 ayat 1 PP 72. Tadi yang mulia salah satunya adalah mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Begitu yang mulia. Baik, ini ahli terkait dengan masalah SEMA lagi ya, kembali ke masalah SEMA tadi ya. Di situ kan ada, kalau kita baca ya, kerugian badan, kerugian anak usaha BUMN itu bukan kerugian negara. Jika modalnya bukan bersumber dari APBN atau APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN atau BUMD. Dan tidak menerima menggunakan fasilitas negara. Dan ini maknanya apa, ahli? Sebagai dua-duanya harus terpenuhi atau salah satu syarat itu terpenuhi sudah bisa? Ya, kata Mahkamah Agung menggunakan kata dan yang mulia, berarti tadi saya sampaikan yang mulia majelis harus kumulatif, jadi tidak bisa salah satunya, jadi tidak bisa alternatif, harus terpenuhi dan dalam hukum keamanan publik yang mulia, dalam kajian kami di fakultas selalu menyatakan kita sependapat karena Mahkamah Agung menggunakan kata dan-nya itu karena tadi yang mulia pencatatan dan pengakuan bahwa memang memperoleh menggunakan fasilitas negara sebagai dasar bahwa adanya uang yang atau barang atau suatu berharga yang diperoleh dari seseorang. Itu yang mulia. Kemudian ini terkait dengan SEMA ini juga Mas Ahli. Jadi anak usaha BUMN itu asetnya termasuk uang-uangnya itu apa termasuk dalam pengertian keuangan negara kalau dilihat atau diukur dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Keuangan Negara atau Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan Negara. Apakah itu termasuk sebagai keuangan negara? Baik yang mulia, tadi sudah sampaikan juga tidak. Sudah yang mulia intinya sebenarnya kalau mau mengakui aset negara, saya akan lihat pada pencatatan dan pengakuan. Sekali lagi yang mulia, uang, saat berharga, barang, anak perusahaan BUMN tidak dicatat diakui milik negara. Di catatan manapun bisa dilihat yang mulia tidak ada, baik berbasis akrual maupun berbasis kas, karena uang PT, uang APBN tidak pernah dikuasai Menteri Keuangan. Yang mulia kalau dikuasai, saya setuju bahwa itu adalah uang negara, tapi kan tidak juga. Gitu yang mulia. Itu termasuk juga hutang atau piutangnya anak usaha itu juga bukan termasuk keuangan negara ya? Ya apalagi utangnya yang mulia Menteri Keuangan ngapain itu urus utangnya orang lain yang mulia, mendingan utangnya dia sendiri aja juga negara udah berat yang mulia, apalagi ngurus utang yang lain gitu yang mulia. Jadi misalnya nih anak usaha ya melakukan kerjasama lah dengan mitra lah untuk misalnya kegiatan nambang, memproduksi. Nah, uangnya itu misalnya pinjaman dari bank lah, bank swasta nasional atau bank asing. Nah, dari sisi apa uang yang digunakan untuk kerjasama dengan mitra itu seandainya akan dianggap sebagai keuangan negara? Dari sisi apa? Ada tidak? Ya kembali pada SEMA ini yang mulia, apakah dia mendapatkan fasilitas negara enggak ketika dia minjem uang itu gitu yang mulia, seperti di dalam SEMA ini. Kita kembali lagi pada dannya aja. Jadi kalau cuma dia minjem tidak ada fasilitas pemerintah negara, ya sudah berarti dia pinjaman keperdataan pada umumnya yang mulia. Kecuali kalau dia jaminan negara, seperti contoh yang mulia, jaminan negara itu pada kereta cepat. Itu beban APBN itu langsung yang mulia itu berbasis akrual adalah dibebankan jaminan pemerintah. Makanya kemudian dan BLBI dulu itu yang mulia itu juga kan jaminan APBN itu akrual yang mulia dan sudah ditaskan juga. Jadi kalau tidak, jadi kembali lagi soal ini yang mulia supaya tidak mengakhiri perdebatan apapun yang mulia. Ya kalau ada yang dua ini ya saya setuju bahwa itu adalah memang uang negara. Kalau tidak ada ya tidak dapat. Ini kan yang mulia. Terkait dengan pencatatan aset negara ya, setahu ahli ya, apakah
semisal ya, ini ada kandungan emas, kandungan timah atau nikel. Nah, apakah jika perusahaan ya dikasih izin untuk melakukan penambangan, produksi, apakah kandungan-kandungan yang ada di dalam tanah seperti emas, timah, nikel dan sebagainya itu benar-benar harga sepihak dari dicatatkan sebagai aset negara? Jadi tidak, yang mulia, tadi kembali lagi ke PP 71 2010 halaman 16 lampiran 1.08, tidak hanya hak-haknya aja. Jadi kalau misalnya yang mulia izin, ya haknya membayar izin PNBP, itulah uang negara yang mulia. Kemudian kalau dieksplor kemudian nyari belum ada, tapi kalau ada jangan lupa royaltinya bayar lagi, nah itu hak negara. Jadi tidak ada yang itu, saya lagi kembali kepada PP 71 yang mulia, bumi air dan karam itu tidak dicatat milik negara. Begitu yang mulia. Ini ahli kan sebelumnya juga pernah dihadirkan sebagai ahli ya dalam berbagai perkara ya, terkait dengan perkara Pak Surya Darmaji atau Duta Palma yang sudah diputus Mahkamah Agung. Apakah ahli pernah mempelajari dan membacanya? Ya, yang mulia. Di dalam perkara itu dulu kerugian lingkungan itu dianggap sebagai kerugian perekonomian negara. Dianggap sebagai kerugian perekonomian negara. Nah, terkait dengan pendapat itu, apakah ahli bisa menjelaskan bagaimana pandangan Mahkamah Agung terkait persoalan tadi dalam putusan Pak Surya Darmaji? Ya, baik ya, mulai majelis. Jadi kalau saya membaca putusan Mahkamah Agung tersebut, sebenarnya tadi sejalan dengan apa yang tadi bahwa mungkin yang terakhir mungkin Mas yang terakhir, nah ini yang mulia majelis. Jadi yang kedua itu, jadi Mahkamah Agung sependapat bahwa sebenarnya kemungkinan biaya itu bukanlah sesuatu yang memang nyata dan pasti, kecuali makanya saya juga yang mulia dari segi hukum keuangan ya sudah, bahwa apakah betul kerusakan lingkungan ini telah menimbulkan dua tadi yang mulia, akrual dan kas. Akrualnya di mana sih alokasi APBN bahwa uang itu akan menjadi biaya di APBN. Kedua yang mulia, basis kas di DIPA mana, daftar isian pelaksanaan anggaran mana, kas keuangan mana bahwa ini memang sudah dikeluarkan. Kalau dua hal itu terpenuhi ya memang menjadi kerugian negara. Tapi kalau bukti akrualnya nggak ada, bukti kasnya juga nggak ada yang mulia, dari nilai-nilai catatan tidak ada, ya berarti tidak ada, baru potensi saja. Begitu yang mulia. Baik. Ini ahli, ini pandangan ahli ini bagaimana nih? Ada sebuah proses bisnis di entitas ya, entitas hukum, entitas bisnis lah. Ini anak perusahaan BUMN. Kalau dilihat dari siklus bisnisnya, itu memberikan manfaat, keuntungan bagi perusahaan, bagi masyarakat, bagi negara. Tapi dalam satu sisi ada pandangan dari APH, ini ada tipikornya karena proses salah satu prosesnya yaitu proses produksinya tanda kutip itu dianggap menyimpang. Nah, dalam konteks pandangan ahli bagaimana seharusnya proses hukum terutama pidana tipikor itu menyikapi persoalan bisnis suatu entitas bisnis? Bagaimana ahli? Baik yang mulia majelis, kalau saya dari segi hukum keuangan sebenarnya kan yang mulia apabila ada kesalahan prosedur maupun pelaksanaan, maka mengapa tidak gunakan saja pasal 20 Undang-Undang 14 kalau memang betul ada kerugian di dalamnya, tagihkan aja yang mulia, kan pasal 20 ayat 4 menyatakan demikian, tagihkan seluruh 10 hari kerja segera dia bayar. Kalau misalnya ada prosedur-prosedur, tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan biaya dan segala macam, ya itu tinggal kalau misalnya tidak sesuai dengan biayanya, ya tagihkan yang mulia, kan negara harus menerima yang sah. Jadi tagihkan dulu. Masa orang langsung ngasih yang mulia itu dikira gratifikasi, maka harus ditagihkan. Kalau yang berkurang, Anda harusnya mahal, harusnya segini, ya kita tagihkan segera yang mulia supaya negara akan menerima secara sah. Begitu yang mulia. Ini kalau dalam satu entitas bisnis ya, untuk mengukur sebuah apakah proses bisnis itu menguntungkan atau merugikan,
apa hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, misalnya dari sisi biaya produksi, tanpa melihat dari sisi hasil penjualan produksinya? Ya, secara hukum publik yang mulia, esensi dasarnya tentu tadi data-data itu pemeriksaan harus relevan Anda. Jadi relevan itu yang mulia, semua yang berkaitan harus dijadikan dasar untuk menilai. Kedua, valid, harus dikonfirmasi oleh berwenang. Kalau misalnya ini kewenangannya di kementerian apa yang mulia, diminta validasinya supaya apakah betul memang orang ini merugikan. Kedua, relevan Anda, valid dan Anda, maka kemudian ditanya tuh orang yang itu diasensi gitu yang mulia, mengapa sih Anda melakukan tindakan ini dan mengapa tidak prosedur itu, maka diidentifikasi. Kalau relevan ada apa ya sudah, berarti kan tidak hanya satu sisi, harus seluruhnya. Tadi konsep pemeriksaan adalah objektifnya, jadi harus jujur, materialitasnya harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa yang mulia hanya dari satu sisi. Begitu yang mulia majelis. Baik. Ini ahli, sebelum dilanjutkan kami satu pertanyaan lagi, minta penegasan aja ahli. Jadi segala kegiatan bisnis anak usaha BUMN yang menggunakan uang dari sumber internal, dalam hal misalnya terjadi kerugian, maka kerugian tersebut bukan dimaksud sebagaimana kerugian keuangan negara yang diatur dalam pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor ahli. Ya tidak yang mulia, seperti yang tadi SEMA 10/2020. Begitu yang mulia. Mungkin yang mulia dilanjutkan rekan kami. Menurut ahli seperti itu, ya. Jadi untuk anak perusahaan BUMN ya. Menurut SEMA ya.